Eh, ini apa? Oh, ini render itu, snapshot. Ini, oke, ini ya. Gantinya gampang. Ya kebetulan udah jadi gampang. Ini saya pilih aja nih ya. Ini begitu saya pilih, terus saya klik kanan. Ini buat dapetin note-nya sih. Note-nya kan di sebelah sini. Material atribut. Nah, ada ya. Ini kan ke sini kan. Ini kamu turunin aja, kamu select. Kalau ini kan dua-duanya kayak ke select gitu ya. Tapi kalau klik di sini ke select, itu yang ke select note-nya. Ini dilepas. Ini sebetulnya cuma buat bisa kepilih di sini. Kalau kamu hafal di sini, oh ini dia gitu kan. Itu lebih gampang gitu ya. Ini kalau udah input outputnya nih dua-duanya di sini diklik aja. Nah ini dia kan. Oke, ini saya taruh di sini ya. Tuh. Oke, ini biar biar lebih kecil. Jadi kalau saya zoom besar. Kalau jangan gini nggak kelihatan. Oke ya, ngerti ya maksudnya. Oh, kan? Oke. Dan ini kan Maya ya. Kita mau ke Arnold nih. Ini shadernya pakai yang ini nih. Standard surface. Kalau kita klik ini sama ini saya taruh di bawah sini nih. Saya deketin biar ngezoomnya masih kelihatan. Saya perbesar. Oh, ini gampang sih ya. Sebetulnya basically ini kamu harus ngerti dulu. Oke, kalau di sini kan yang diperlukan kan BAM. Terus, oh, sorry, di shadernya dulu dong. Di shadernya itu yang diperlukan itu kan sebetulnya color. Ini kan ada teksturnya diisi sama tekstur bukan sekedar apa block color. Habis itu spekular, gitu kan? Nah, ya, habis itu spekular. Karena batu nih kemarin mungkin ini jadi di nolin gitu kan. Habis itu BAM. BAM-nya nih masuknya ke normal kamera. Jadi BAM itu sebetulnya relief tapi itu manipulasi manipulasi image aja pada saat rendering gitu kan. Yang real ngerubah poligonnya itu sebetulnya di placement. Ntar di placement ada lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau kita ke sini, di sini itu colornya itu di base color. Nih, di base. Base color tuh yang ini. Gitu ya. Nih. Ini nanti dimasukin ke sini. Gitu kan? Habis itu spekular. Spekular ada di sini. Kalau di sini ada nih yang agak mencolok kayak ada transparansi untuk cuma satu slider. Kalau di sini ada satu roll out transmission itu transparansi. Nih, gitu ya. Nanti kita kapan-kapan ngomong lebih jauh tentang ini. Sebisa mungkin yang ini clear dulu kebutuhannya buat ini. Ya. Oke. Nah dari sini simpel aja nih. Dari color masukin aja ke base color luar. Itu gitu ya. BAM-nya belum ada. BAM-nya dari sini out normal. Ini ada di bawah. Uh, ini masukin aja normal. Itu aja. Dah. Nah, beberapa perbedaan antara ini di sini sama di sini, ya. Beberapa perbedaannya adalah, ya kadang-kadang di sini 0,3 cukup, di sini jadi 0,5, gitu ya, karena algoritmanya mungkin beda ngitungnya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sini sudah kena cahaya dari Maya Lighting, mungkin akan beda algoritmanya ketika standar surface kena Arnold lighting. Itu tuh ada beberapa hal kayak gitu. Ini ya, ya, kayak gitu. Ini misalnya spekular weightingnya, kalau di sini kita spekular ini udah tahu. Eccentricity kan seberapa besar. Makin besar lingkaran spekular makin besar gitu kan. Terus seberapa kuat itu ada spekular roll off. Kalau di sini weightingnya itu di sini, intensitinya, warnanya di sini. Roughness itu seberapa besar, seberapa kecil kayak kayak intensity di sini. Nah, cuma di sini lebih jauh karena ada IOR. Saya mau jelasin IOR dulu nih. Ini hari ini banyak banyak banyak
apa kamu mesti dapetin knowledge di luar maya, harus diterapin di sini. Jadi kita banyak keluar masuk dari maya. IOR itu Index of Refraction. Gampangnya, saya nggak tahu kamu sekolah dulu dikasih contohnya mirip dengan saya, zaman SD atau SMP, itu ada ember terus dimasukin batang kayu atau besi terus bengkok. Begitu masuk ke air. Itu Index of Refraction. Tergantung IOR dari airnya itu gimana bisa bisa hampir nyaris lurus atau bengkok gitu ya. Atau misalnya kamu punya bola kaca atau botol gitu ya. Begitu ada objek di belakang, kalau dia masih di atas biasanya normalnya di bawah. Kalau itu solid, itu biasanya begitu. Ini kita ngomongin sedikit fisika, sedikit sedikit fotografi nanti kayak gitu-gitulah, gitu ya. Tapi kamu mesti baca paling nggak basic, basic pemikiran, basic knowledge-nya kamu tahu. Jadi sini kok digedein malah dia terbalik-balik gitu kan. Ini makin advance tool-nya makin mendekati real life gitu ya. Oke, ini ya, ini kita ngomongin IOR. IOR itu. Nah, saya ke sini nih. Ini kayaknya sih belum ditutup. Nih, ini ya. Ini kan IOR, color temperatur, terus sampai ke sini. Gitu nih mesti kamu baca gitu ya. Kalau enggak, ntar nggak kebayang. IOR tuh yang tadi, bias bayangan itu. Kalau parah, yang kayak tadi itu. Kalau bola kaca padat gitu, pejal dalamnya nggak ada ruangnya, itu bisa sampai terbalik. Kalau yang cuma air itu kan bayangannya jadi patah, gitu kan. Nah ini nih, ini tuh penelitian, nah, gitu ya. Ini kamu cari asal aja, terus semua reference manapun kayaknya sama. Karena ini bukan masalah bagus atau jelek, bukan. Tapi ini penelitian bahwa acrylic glass IOR-nya itu tuh antara segini. Jadi kalau kamu mau buat acrylic glass, ya kamu masukin antara ini. Nggak bisa, kayaknya nggak bagus nih gitu. Tapi kalau kamu ngomongin estetika biar kelihatan lebih, itu dirubah. Tapi basicnya mulai dari sini. Tuh. Ini yang satu tuh air. Saya kalau saya kurang tahu ini ada udara nggak, udara mestinya nol gitu. Terus kaca diamond ya. Ini dilihat aja yang di atas dua itu biasanya udah kristal diamond gitu-gitu ya. Tuh. Ini masih ada satu lagi namanya dispersion nanti ya hari ini juga ya. Mudah-mudahan kamu rajin-rajin mesti baca-baca. Gitu ya. Tuh. Aluminium, aluminium chloride, aluminium oksida, kayak gitu-gitu ya. Nih, nggak usah kamu hafalin, yang penting buka ini, kamu mau disuruh apa, ya udah mulai aja dari sini. Ini rentangnya paling 1400, 1600, ini tengahnya di sini. Ini kalau gelas, saya nggak tahu nih kalau nggak ada ini berarti solid ya, gitu. Tapi kalau kamu mau bikin animasi ya, kalau mau exaggerate ya dari sini bisa dikurangin, bisa dilebihin, gitu ya. Ice. Oh ini air tuh, oh ini satu. Berarti ini yang netral, gitu ya. Water, 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 water. Nggak ada. Masa nggak ada? Oh, saya nggak lihat di bawahnya dulu. Oke, untung ditulis. Kalau ngapalin nggak juga kayaknya parah. Gitu ya. Ini area udara tuh satu. Ini netral ini. Kayaknya ada nggak yang di bawah? Oh ini gold. Gitu ya. Oke, itu satu hal. Kalau udah, ini ya, IOR itu ini, Index of Refraction. Anisotropic, kalau kemarin kan spekular kalau bulat itu yang normal. Kalau anisotropic itu biasanya buat vas bunga, botol. Jadi spekularnya memanjang. Ini pasti ini anisotropic, gitu ya. Atributnya ada dua, yang ke atas sama yang ke samping. Gak dibikin universal, dua-duanya berlaku. Dua-duanya, gitu ya. Nih, ini ada biasnya, ada rotationnya, gitu ya. Nah, terus saya lanjut nih, in general saya jelasin dulu, habis itu ntar kita lanjut lagi. Ini yang dikonekan dikit. Terus transmission. Kalau di sini jatuhnya dari transparansi. Tapi kalau di sini transmission. Agak-agak lebih advance tapi ya apa namanya
eh, apa namanya, harusnya begitu realnya. Ini ya, atribut ini nggak akan pernah aktif kecuali ini diisi. Kalau nol berarti solid, fully solid gitu ya. Nah, itu begitu. Benar-benar nggak bisa ditembus sama cahaya sama sekali. Saya nggak tahu apa yang nggak, benda apa yang nggak bisa ditembus ya. Ya mestinya ada ya. Besi, pejal gitu mestinya nggak bisa. Gitu ya. Ini kalau kamu masukin sedikit aja, satu gini bawahnya aktif. Gitu. Jadi ini entah 0,0 berapa persen bisa ditembus cahaya, bawahnya aktif. Gitu ya. Nih. Nah, ini kan nggak belum kenapa-napa ya. Tapi kalau gini kan solid. Kalau ini, nah, tuh, ini juga mulai transparan. Color, base color transparansinya apa? Depth-nya berapa masuk ke dalam? Scatternya di dalam mau apa? Begitu cahaya masuk dipendarinnya seberapa seberapa kuat itu di scatter. Habis itu balik lagi kayak spekular. Kalau objeknya lonjong, begitu masuk ditembus botol, terus di dalam dipendar ada anisotrofiknya, gitu kan? Nah, ini masuk nih dispersion AB. AB. Ini di sini cuma ada dua, diamond sama sapphire, gitu kan? Ini saya jelasin gambarannya. Kayaknya nih eh, ininya lumayan panjang. Ntar kamu mesti baca sendiri. Kayaknya udah mulai banyak apa tool advance yang lumayan ngurusin itu. Tapi dia ini simpelnya kalau saya jelasin, kalau kamu punya sinar kecil gitu, source-nya nggak gede, nggak kayak ini kan, omni ke segala arah, itu sinarnya kecil, kamu tembakin ke prisma, terus dalam prisma terus dipecah. Dispersion AB itu. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kadang nggak rata. Kalau diamond kan begitu masuk, dia pendar warna-warninya itu ke sana kemari ya. Terus dipantulin lagi. Kadang-kadang udah masuk, nggak semua bisa keluar. Kadang ada terapi yang lain terus dia mantulin ke dalam, terus dipantulin lagi. Itu yang kita sebut dengan ini, gitu ya. Jadi makanya di sini sebetulnya sih harusnya banyak lagi yang lain-lain. Cuma yang paling kelihatan efeknya ketika kita bikin ini, gitu ya. Nah, ini kalau kita masukin diamond, ini angkanya segini, gitu ya. Ini juga segitu. Nah, gitu ya. Ini saya nggak tahu di sini ada itu nggak dispersion. Nah, ini kan ya aja. Nah, gitu ya. Nih kan, pasti dia nyontohnya akan gini. Nah, masalahnya kan objeknya bagus nih, itunya flat, ini flat, sisinya nggak terlalu banyak. Kalau dia kayak diamond aja, itu juga udah mantul-mantul kemana-mana gitu kan. Gimana coba? Nah, itu kan selalu contohnya gitu. Nah, ini kan semuanya rapi-rapi gitu ya. Gitu. Nggak ada yang berantakan bentuknya, semua rapi. Oke ya, dengan semua ya, gitu ya. Oke. Nah, terus yang lainnya sama aja. Terus di sini ada dielectric priority. Dielectric itu biasanya untuk air kayak gitu-gitu yang apa namanya refleksinya cukup kuat gitu, jangan sampai terbalik objeknya, biasnya, gitu ya. Terus ada subsurface. Subsurface biasanya dia nggak bisa tembus sampai belakang, gitu ya. Tapi di dalam dipendar. Biasanya kita giok apa segala macam tuh kita perlu, gitu ya. Kok gitu ya. Ini transmission yang saya matiin dulu.
Nah, ini terus subsurface-nya yang tadi ya. Ini subsurface color. Kalau diklik tuh ada macam-macam. Ini kan kayak apa? Susu, kulit, potato gitu kan. Kalau diiris tipis ditembak dari belakang sinar-sinarnya masih bisa nembus. Cuma nggak sepenuhnya gitu. Nih, terus ada type-nya juga. Oh, ini ada tipe-tipenya. Sama, semua model-modelnya. Ada anisotrofiknya juga. Kalau objeknya memanjang. Kurang lebih gitu. Ini kebetulan batu, pasti nggak ada itunya. Nah, kalau udah, nah di sini ya, ini kan tadi bumpnya masuk ke normal kamera. Nih ya. Nah, tuh, nih masukinnya 150. Kalau kita masukin 0,3, nah itu lebih kelihatan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah spekulat, ini kurang lebih gitu. Dah. Kalau sudah tinggal apply. Ini saya minimize. Ini saya select ya. Terus saya ke sini. Oh nggak mau. Susah nih kalau nggak mau diklik kanan di situ, di sini aja. Existing high standard surface. Gitu ya. Nah, ya, kalau udah, ini namanya mau saya samain ya. Di sini stone wool, tapi terus saya pindahin ke sini jadi agak panjang, gitu ya. Oke, ini kalau dilihat antara ini sama ini, itu dua-duanya ke connect. Nanti kalau kamu mau perbandingan ya tinggal di assign di sini, assign sini. Tapi not image, bump itu masih pakai yang sama, jadi bisa di share. Gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Dah, kalau sudah, saya mau lanjut nih. Wah, ini kebetulan banyak yang sama. Ini saya ambil ini, ya. Tuh. Terus saya select, saya mau load di sini nih. Oke. Ini sama aja. Ya. Nah, gitu ya. Ini langsung aja. Terus ini ke base. Gitu ya. Terus ini aja kita cek. Ini benar, spekular. Ini tadi kayu ya. Kalau kayu mungkin 0,2 gitu ya. Nggak terlalu, ini terus kita turunin sepertiganya aja 0,3 entah berapa. Ini juga mungkin kita naikin roughness biar agak kasar spekularnya gitu ya. Ini nggak tahu berapa ya. Saya naikin kok nggak kelihatan. Kelihatan ya? Biar nggak terlalu. Ini eh, kita pakai kayak udara aja satu. Oh, kok nggak kelihatan? Biarin ya, segitu dulu. Gitu ya. Terus yang lainnya nggak ada. Gitu ya. Ini kadang suka pengaruh nih kalau ini di ini. Nah, tuh, gitu ya. Ini agak keren karena ada code. Kalau ini kita masukin, kamu mau milih spekular dari sini boleh. Kalau mau kamu dari sini juga boleh gitu di code-nya. Ini kan code-nya berapa nih? Nggak kelihatan. Misalnya kita masukin 0,3. Nah, bisa aja gitu ya. Nah, terus kalau kamu mau main-main gitu ya, main-main lebih jauh nih. Misalnya colornya ini. Ini kan, kamu mau dia lebih terang, kamu mau dia lebih gelap gitu ya. Sedikit main-main itu ada di utility di sini nih. Misalnya kamu mau dia bikin dia lebih gelap, kamu bisa pakai blend color gitu. Ini saya gedein ya biar kelihatan. Ini ada blend color. Nah, sebelum kamu masuk ke sini, nih out colornya kamu masukin color yang atas gitu. Terus ini kamu masukin ke base color.
Gitu ya. Ini kenapa warnanya jadi begini? Karena dia dicampur sama warna biru. Harusnya sih hitam. Nah, ini blendingnya. Kalau ini segini, ikut yang bawah. Kalau ini ke kanan, ikut yang atas. Kalau setengah-setengah, berarti dia jadi warna kayu sama warna hitam. Kamu bisa ngelapin. Gitu ya. Ini kan apply to render pass. Enggak, itu aja. Gitu ya. Tuh, jadi lebih gelap. Ini kalau kita turunin, gitu ya. Oh, sorry belum di itu ya. Ya. Ini langsung aja ya. Untuk banyak mirip. Gitu ya. Ya. Oh, ini ya. Itu. Nah, kalau udah kita assign aja klik kanan. Mana tadi? Oh, ini stone wall. Ini yang ini ya. Nah, tuh. Ini langsung aja. Udah. Gitu ya. Dah. Dah. Ya. Oh, kamu, kamu bilang ke bawah ya. Sudah bawa tahu di rumahnya. Oke. Okay. Oke, kita lanjutin ya. Mana nih? Ah, ini udah ya. Terus, oh ini belum nih. Tadi kelupaan. Stonewall. Oke, gitu ya. Ah, terus, ini kan pasti ada kayu yang lain nih. Oh, wooden photo. Oke, ini saya load di sini ya. Ah, tuh. Oke, ini sama. Langsung ya. Oh, ini nggak pakai ini nih. Ah, tuh. Gitu ya. Mulai. Oke, udah ya. Oke, dah. Wah, yang ini yang repot nih. Bentar aja. Mau selek-selek di dalam. Oke, nah itu udah. Terus ini nih. Nah, ini gimana nih? Kita ini ya. Oh, ini Lambert Cloud. Hmm, oke. Nah, ini mau pakai yang ini bisa, mau pakai yang ini juga bisa.
Gitu ya, ini saya taruh sini nih. Oke, langsung. Ini karena cloud otomatis spekularnya nggak ada ya. Saya pakai 0,05 deh. Ininya seperempat atau sepertiga. Di OR 1 udah pasti nggak ada. Waiting apa segala macam nggak ada. Oke, dan ini saya minimize, saya select, klik kanan. Nah, ini ya. Oh, oh iya, nggak dikasih nama terus. Gitu ya. Nah, tuh. Terus kayu-kayuan yang ini select, saya sini saya replace. Tapi ini, loh, ini nggak pakai BAM ya? Nggak benar. Kita nambahin sekarang BAM tuh dari sini ke sini, ini ke normal kamera, gitu. Oke, ini 0,3. Oke, ya. Ini spekular kayu ya, kayu 0,3 aja. Ini putih, POR. Oke, ya. Gitu. Lupa ngapain. Oke, oke. Wooden tea. Apalah namanya. Lupa. Oke. Oke. Dah. Oh, Lambert flag. Oke, gitu ya. Oke. Ini tetap saya pakai ini ya. Cuma saya buang apa namanya? Udah ada blend colornya. Outputnya langsung saya pakai buat base color. Oke. Cuma gelap banget ya. Di sini ada. Nah, kalau di sini ada incandescent, ya, biar bisa lebih terang. Di sini harusnya ada emission, emission ya. Gitu ya. Nah, ini kita pakai aja. Nanti kalau terlalu besar, terlalu kecil, kita itu aja lagi ya. Apa namanya? Sebentar, kok nggak ada combination? Oh, emission color. Nah, kok jadi gelap? Ah, berarti mesti beda dong. Gelap. Beneran gelap ya. Gitu ya. Nah, emission, nggak masuk ke sini. Kemana? Oh, singkah. Ah, ini buangnya di daerah itu.
gitu ya. Tuh, emission, weightingnya, oh colornya kita cabut coba ya. Saya masukin di emissionnya. Oh nggak mau. Oke. Nah, coba. Kayaknya gelap. Kita perlu dia. Oke, triknya adalah ini di expand, ambil aja salah satu, masukin ke emission. Enggak juga. Aduh. Oke, kita cabut. Ini kan dari sini ya. Kita masukin lagi ya. Blend color. Nah, ini dari sini kita masukin lagi ke di sini. Terus outputnya baru kita masukin ke emission color. Gitu kan? Nah, di sini ini kita masukin aja. Nggak mau. Coba ya. Eh, nggak terlalu kelihatan emission. Ini kita paksa ya. Ini diketik bisa sih. 3, 6, 7. Nggak kelihatan. Oke, nggak pakai tekstur deh. Kita naikin aja langsung emission. Oh, ini ini langsung kita naikin ke emission color, tapi ininya juga kita naikin. Ah, itu kan. Bisa nggak sih? Oh, ah, gitu ya. Nah, itu. Lebih kontras. Mantep. Gitu ya. Nih, ini nggak jadi. Ini, terus emissionnya kita adjust terpisah. Ini sampai 1. Ini diketik mau bisa ya. Tuh, lebih kencang lagi warnanya. Tapi ya, masa gitu kan. Satu aja. Nah, gitu ya. Nah, ini step pertama ya. Step kedua adalah eh, lighting. Kita cari aja lightingnya di mana. Ini sebetulnya dibuang juga nggak ini, nggak apa. Karena itu di sini saya nggak saya buang. Saya ke object display, visibility saya cabut, ambientnya, objeknya juga saya cabut. Kok belum hilang semua? Ada yang lain? Spot, ambient. Oh, ini ada di dalam di dalam. Oh, ya. Ini biarin aja deh. Nanti naruhnya ke dalam. Oke ya. Ya. Ini udah di disable dua light itu. Terus eh, kita di sini coba apa namanya eh, dengan lightingnya, gitu ya. Tapi sebelum kita ke lighting, kita set rendernya dulu ya. Ini di sini yang tadi ya. Ini enggak lah. Ini nanti aja. Kita keren. Oh, set rendernya dulu. Yang penting ini nih, size-nya ya. Kita pakai 1080p, maintain rasionya di lock aja.
renderable ini otomatis kamera kamera belum buat ya, tapi udah tahu lah tadi ya. File output ini jangan lupa nih dikasih nama. Hmm, gitu ya. Oke, ini tadi pakai JPG, sekarang pakai TIFF. Compression sebaiknya jangan, tapi jadi gede sih. Eh, ya, formatnya kita pakai yang 8 ya. Jangan 16, jangan 32. Kamu ntar nggak bisa buka di mana-mana lagi. Oke, dah. Kalau ini sudah, kamu nanti kita mau cek di sini nih, di unload render terlebih ke sampling. Dah, kalau Maya lighting di sini, kalau Arnoldnya kita ke sini. Light. Yang pertama kita mau kasih key light. Saya mau taruh atas dulu. Ini karena nggak kelihatan saya gedein 30. Gitu ya. Ini tingginya kurang lebih segitu. Gitu ya. Nah, terus saya mau taruhnya kurang lebih di sini nih. Gitu ya. Nah, ini kurang lebih mau taruhnya di sini. Gitu. Nah, saya mau rotate, saya mau arahin ke sini. Oke. Gitu ya, itu dia ngarahin ke situ. Oke. Ini kalau mau digedein lagi nggak apa-apa. Gitu ya, tapi jangan deh. Eh, saya set ke 20. Ini saya ngesetnya dari sini ya, lebih enak. Color, intensity, kalau kita ngomongin intensity, terus dia jadi gelap gini ya. Ini lightingnya di mana? Jadi gitu ya. Ini kalau kamu lihat kan dia lightnya kayak gini, kecil. Ini ya, kalau scale-nya saya set 5, nah, itu jadinya nggak berubah. 20 itu juga nggak berubah. Gitu ya. Ini jangan lupa shading. Um, oh nggak ada. All lighting. Use all light to shade it shadow. Show, shading. Oke ya. Dah. Kalau ini sudah, yang pertama mempengaruhi gelap terangnya dia di sini itu intensity seberapa kuat. Habis itu exposure. Ini kalau kamu apa namanya sedikit belajar fotografi, saya nggak belajar fotografi juga sih, cuma harus baca. Intensity itu seberapa kuat, exposure itu kayak lensa kameranya dibuka seberapa lama, sehingga cahaya lebih banyak masuk. Gitu ya, makin lama cahaya makin masuk, otomatis jadi maksimal terang. Kalau ini saya set 5, gitu ya, dia nggak terlalu kelihatan. Gitu ya. Nah, habis itu exposure-nya saya masukin 10. Nah, itu kan mulai kelihatan. Gitu ya. Dah, karena kurang, intensity saya naikin 10. Wah, pelan-pelan, pelan-pelan, kayak gitu-gitulah. Ya, dah, saya naikin lagi 15. Habis itu exposure-nya saya naikin 25. Oh, langsung over. Gitu kan. Saya naikin 15, kurang lebih segini. Ini saya turunin misalnya jadi 8. Nah, kurang lebih 5. Nah, tuh, gitu ya. Tapi saya naikin jadi 8. Ini kamu tinggal kira-kira aja mau seberapa gitu ya. Ini kayaknya 15 gitu ya. Tuh. Nah, terus habis itu kamu set aja lightingnya di atas ini mau kotak atau bulat. Light shape-nya di sini. Kita pakai disk aja. Gitu. Ini ada spreadnya juga mau seberapa ini. Jadi kamu bisa apa namanya dikecilin terus tapi spreadnya kita tambah misalnya ke 5 gitu atau berapa ini maksimum 1 sih. Oke ya, shadow density ini biasanya sih nggak sampai
nggak sampai full ya. Karena kalau sampai full nggak ada shadow yang benar-benar gelap sebetulnya. Oke, nah kalau ini sudah gitu ya, shadow udah, terus visibility kamera, transmission apa segala macam, kelihatan di kamera apa segala macam ya. Dah, terus oke, dah. Ini kalau udah, tapi kok kayak